Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Andini Damayanti. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit mereview tentang film karya dari Viva Westi. Film ini berjudul Ketika Bung Diende. Pemeran utama film ini dimainkan oleh seorang aktor terkenal. Tentu kalian pasti tidak asing lagi ketika mendengar namanya. Siapakah itu? Dia adalah Mbak Imbong dan Paramita Rusady. Mbak Imbong di sini memerankan sebagai Insinyur Soekarno, sedangkan Paramita sendiri memerankan istri dari Soekarno, yaitu Inggit Girnasih. Film Ketika Bung Diende merupakan sebuah film yang bergenre sejarah. Film ini didanai dan dirilis pada tahun 2013 oleh Kemendikbud secara langsung. Layaknya film bioskop, film ini berdurasi 2 jam 10 menit. Tetapi sayang, film ini tidak disiarkan di bioskop, tetapi di TV-TV nasional. Jika kalian ingin melihat film ini, biasanya film ini diputar pada hari-hari kemerdekaan seperti 17 Agustus atau hari di mana Soekarno lahir, hari untuk memperingati kelahiran Soekarno, memperingati perjuangan Soekarno. Ketika Bung Diende ini merupakan sebuah film yang berlatar tahun 1927 sampai 1938, di mana tahun-tahun itu merupakan tahun-tahun masa Soekarno dalam kurungan, dimulai dari Benhau, Sukamiskin, kemudian ke Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di suatu desa terpencil bernama Ende. Kita lanjut ya guys. Film Bung Diende menceritakan tentang perjuangan Soekarno ketika masa pengurungan dan perjuangan Soekarno untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menggali nilai-nilai Pancasila di kota Ende. Pada awal kedatangan Soekarno di Ende, itu Soekarno sangat sulit untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Mengapa saya katakan begitu? Ketika kalian melihat filmnya, Soekarno pasti diikuti oleh tentara kolonial Belanda. Soekarno selalu diikuti kemanapun dia pergi. Hal ini membuat para penduduk, khususnya menengah sampai atas, takut untuk berkomunikasi dengan Soekarno. Tetapi tidak kepada masyarakat golongan bawah yang rata-rata pendidikan rendah. Mereka tidak mengetahui jika Soekarno ini adalah internir Belanda. Hal inilah yang menjadi suatu peluang Soekarno untuk merangkul mereka, untuk mengajak mereka berbicara. Pada akhirnya Soekarno memiliki beberapa teman dari golongan para nelayan, para petani. Mereka dirangkul menjadi sebuah grup. Soekarno membuat sebuah drama atau dikenal dengan nama Tonil. Tonil atau drama ini diberi nama Rahasia Kalimutu. Nah, drama Rahasia Kalimutu ini dibuat Soekarno dan dipentaskan oleh masyarakat golongan bawah di hadapan para misionir Belanda dan Filipina. Selain itu juga di Ende, Soekarno mengadakan pengajian rutinan setiap malam Selasa dan malam Jumat. Hal ini untuk merangkul, supaya Soekarno dapat menggali nilai-nilai Pancasila dari masyarakat Ende. Namun sayang, perjuangan Soekarno tidak bertahan lama. Wabah malaria menyebar di Ende dan menjangkit Soekarno. Ketika Soekarno terjangkit malaria, istri dari Soekarno, Inggit Girnasih,
membuat suatu surat yang dikirim ke Belanda bernama Husni Tamrin. Inggit meminta agar suaminya segera dipindahkan dari ND karena suaminya terjangkit penyakit malaria. Akhirnya, tonil atau drama rahasia Kalimutu ini dapat berjalan dengan lancar. Soekarno mendidik para masyarakat, para warga ND dari golongan non-terpelajar, mulai dari membaca, berakting, dan berperan untuk menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Selain didukung oleh masyarakat ND yang gigih dan mau untuk menampilkan sebuah drama, Soekarno juga dibantu oleh seorang misioner dari Belanda bernama Pastor Heuruk. Pastor Heuruk adalah seorang gereja yang dulu tuh tidak mau membantu Soekarno, tapi lama-kelamaan Pastor Heuruk ini mau membantu Soekarno untuk menampilkan sebuah drama atau tonil rahasia Kalimutu ini. Sekarang kita berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan dari film Ketika Bung di ND. Kita berbicara kelebihan dulu ya. Kelebihan dari film ini itu saya katakan sebagai film yang terniat. Mengapa begitu? Karena proses syutingnya itu langsung di ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadinya tuh suasananya itu sangat ngena banget ketika perjalanan Soekarno bertemu penduduk-penduduk desa itu disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan, yang indah di kota ND itu sendiri. Pas adegan Soekarno dan pastor gereja, Pastor Heutings itu berjalan di danau 3 warna. Wah, itu warnanya cantik banget. Itu merupakan suatu kelebihan tersendiri. Ada juga peran tambahan dari masyarakat ND asli, dimainkan oleh Kota Dia. Kalian pasti ingat ketika Bung datang ke pantai ketemu nelayan. Nah, itu merupakan suatu penduduk asli bernama Kota Dia. Setelah kita berbicara mengenai kelebihan dari film ini, sekarang kita akan berbicara kekurangan dari film Ketika Bung di ND. Menurut saya, film ini terlalu memfokuskan perjalanan Soekarno dan menghamburkan masyarakat sekitar, di mana objek Soekarno menggali nilai-nilai Pancasila itu kurang divisualisasikan. Kemudian ketika kita menyimak film ini, pada adegan pertengahan film ini muncul tokoh bernama Martin Praja. Martin Praja adalah seorang tokoh yang gugur dalam pemberontakan Kapal 7 Provinsi pada tanggal 5 Februari 1933. Namun di film ini, Martin Praja itu melarikan diri di ND. Hal ini sangat tidak akurat dengan sejarah yang ada. Disebutkan gugur, kok mengapa datang ke ND untuk menemui Soekarno? Setelah kita berbicara panjang lebar mengenai film Ketika Bung di ND, mengenai kekurangan dan kelebihan film ini, secara keseluruhan film ini merupakan suatu film yang cukup menarik untuk kita tonton. Buat rekomendasi nih buat kalian yang kepo tentang sejarah perjalanan hidup Bung Karno ketika di ND. Film ini terdapat pesan-pesan moral yang ada di dalamnya. Seorang Bung Karno bisa menggali nilai-nilai Pancasila di suatu desa yang sangat terpencil, di mana tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi nilai-nilai Pancasila bisa digali di sana. Aura Bung Karno yang sangat karismatik mampu menggerakkan rakyat ND untuk mempelajari nilai-nilai Pancasila. Di samping itu juga ada adegan di mana Soekarno itu putus asa
tentang nasibnya DND. Apakah dia mampu melewati DND? Tetapi dengan dukungan keluarganya, dukungan istri tercintanya, beliau mampu menggerakkan pola pikir masyarakat ND agar tetap cinta tanah air meski diduduki, dijajah oleh kolonial Belanda yang ada di sana. Demikian video saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.